Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Farah Fisaina NIM 23060190108 dari kelas 5B Tadris IPA. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas ulangan akhir semester mata kuliah metodologi pembelajaran IPA yang diampu oleh Ibu Muslimah Susirayati MPD. Di sini saya akan membandingkan RPP atau dokumen RPP materi listrik statis yang telah dibuat pada waktu ujian tengah semester dan revisinya, yaitu di sebelah kiri saya merupakan dokumen RPP sebelum direvisi dan di sebelah kanan saya merupakan dokumen RPP setelah direvisi. Perbandingannya yaitu pada file RPP sebelum direvisi, bagian IPK-nya itu berjumlah 1 dan isi kegiatan pembelajarannya memberikan contoh dari interaksi dua buah benda yang bermuatan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di IPK 4.4.1-nya menyajikan hasil pengamatan dari interaksi dua buah benda yang memiliki muatan. Sedangkan revisinya, saya revisi diubah jadi IPK di poin KD 3.4 menjadi 3 poin. Yang pertama di IPK 3.4.1 menyebutkan contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan IPK 3.4.2-nya menentukan satu cara membuat benda netral menjadi bermuatan listrik. IPK 3.4.3-nya menganalisis dua interaksi antar benda bermuatan. Sedangkan di KD 4.4 IPK-nya berjumlah 2. Yang pertama yaitu mempraktikkan prosedur menyelidikkan dua interaksi antara muatan listrik. Dan IPK 4.4.2-nya menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis secara komunikatif. Nah, hal ini karena model yang saya gunakan model discovery learning, jadi IPK di RPP yang telah direvisi itu menurut saya lebih tepat digunakan daripada di RPP sebelumnya yang memberikan contoh dari interaksi dua buah benda yang bermuatan dalam kehidupan sehari-hari. Karena discovery learning merujuk pada pemberian kesimpulan pada peserta didik. Nah, selain itu ada juga perbedaan di tujuannya. Tujuan pada RPP sebelumnya itu kurang lengkap, sehingga saya lengkapi lagi dengan menentukan satu cara membuat benda netral menjadi bermuatan listrik, dapat menganalisis dua interaksi antara benda bermuatan, serta peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis secara komunikatif. Selain itu ada lagi pada modelnya masih sama dan metodenya. Metodenya sedikit saya ubah kata-katanya. Apabila pada RPP sebelumnya itu merupakan praktikum dan diskusi, RPP yang telah direvisi saya ubah kata-katanya menjadi eksperimen dan diskusi. Sebenarnya sama saja, hanya saya ubah kata-katanya dari praktikum ke eksperimen. Kemudian pada langkah-langkah kegiatan intinya, dari RPP sebelumnya ke RPP yang telah direvisi itu masih sama langkah-langkahnya karena model yang digunakan juga masih sama, yaitu discovery based learning. Langkah yang pertama sama, yaitu memberikan terangsang atau stimulus, tapi perbedaannya yaitu di RPP yang sebelumnya hanya ada 3 poin. Sedangkan di RPP yang telah direvisi saya buat menjadi ada 6 poin. Contoh dari tambahannya yaitu dengan menambahkan guru mengajak siswa untuk mengagumi kompleksitas ciptaan Tuhan, khususnya tentang partikel subatomik tak kasat mata yang berperan besar dalam kehidupan manusia. Hal ini saya tambahkan agar menambahkan motivasi belajar siswa untuk lebih tertarik mempelajari ini. Selain itu ada juga beberapa contoh praktik dan pertanyaan yang dilakukan oleh guru. Tambahkan seperti itu. Selain itu ada juga di mengidentifikasi masalah di langkah yang kedua. Pada langkah ini di RPP sebelumnya belum ada penambahan kelompok, belum ada pembuatan kelompok di kelas. Jadi saya revisi dan saya tambahi guru membagi peserta didik menjadi 4 kelompok dalam tersebut.
Selain itu ada lagi pada langkah yang keempat, karena langkah ketiga masih sama dengan sebelumnya. Di langkah keempat ada penambahan, yaitu guru membimbing peserta didik untuk mengolah dan menganalisis data dari setiap pengamatan dalam kegiatan diskusi kelompok. Seperti itu tambahannya pada langkah keempat. Kemudian ada lagi tambahan di langkah kelima, ada pembuktian. Di RPP sebelumnya belum ada hal-hal yang perlu didiskusikan apa saja hal yang didiskusikan pada diskusi kelompok, sehingga saya revisi dan saya tambahi hal-hal yang didiskusikan dalam diskusi kelompok seperti menjelaskan gejala listrik statis, menentukan suatu cara membuat benda netral menjadi bermuatan listrik, dan menganalisis dua interaksi antar bermuatan. Dan pada langkah ke-6 tidak ada revisi dan masih sama saja dengan RPP sebelumnya. Kemudian pada penutup, pada bagian penutup di RPP sebelumnya berbentuk paragraf, seperti guru melakukan evaluasi, guru memberikan penghargaan, memberikan latihan soal, dan saya revisi pada penutup dijadikan poin-poin agar lebih jelas. Guru memberikan penghargaan, guru memberikan muatan, guru memberikan kuis, guru menginformasikan mengenai materi selanjutnya. Mungkin seperti itu revisi yang saya lakukan, dan apa yang telah saya revisi itu langkah-langkahnya sama dengan belajar discovery based learning. Seperti itu mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.